Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Tansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita memiliki kemampuan untuk bisa hadir dalam majelis ilmu, melanjutkan pengajian kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala. Hadirin rahimakumullah, babul khuruj fi talabil ilmi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babul khuruji fi talabil ilmi. Wa rahala Jabir bin Abdullah masirata syahrin ila Abdullah bin Unaisin fi hadithin wahidin. Babul khuruji utawi iki iku bab nerangaken metu fi talabil ilmi ing dalem nuprih ilmu. Wa rahalalan lunga sapa Jabir bin Abdullah, Jabir ibn Abdullah, masirata syahrin ing dalem perjalanan saulan ila Abdullah bin Unaisin
maring Abdullah bin Unais fi hadisin wahidin ing dalam hadis wahidin kang siji. Hadirin rahimakumullah, bab ini menjelaskan tentang al-khuruj fi thalabil ilmi. Yang pertama adalah keluar untuk belajar ilmu agama. Bahwa seseorang di dalam menuntut ilmu agama, dia harus mau melakukan bepergian jauh dalam rangka untuk thalabul ilmi. Apabila misalnya di daerahnya, di kampungnya tidak ada seorang yang bisa mengajari dia ilmu agama. Misalnya di daerah dia orang guru yang mengajari dia ilmu agama, maka boleh bagi dia untuk melakukan safar, atau bahkan ya dia harus melakukan safar untuk menuntut ilmu agama. Atau misalnya di daerahnya ada seorang guru tetapi dia bukan orang yang thiqah yang bisa diambil ilmu darinya, maka dia juga melakukan perjalanan jauh untuk bepergian untuk belajar ilmu agama. Atau dia ada seorang guru tetapi dia tidak bersanad, maka dia juga melakukan perjalanan keluar daerah dalam rangka untuk thalabul ilmi. Atau misalnya di daerahnya yang ada adalah guru-guru yang menyimpang, yang sesat dan menyesatkan, bukan dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, maka dia keluar daerah untuk menuntut ilmu agama, khususnya ilmu fardu ain. Dalam rangka untuk menuntut ilmu agama fardu ain, ketika di daerah seseorang itu tidak ada seorang guru, maka seorang perempuan pun itu diperbolehkan dalam kondisi darurat seperti ini untuk melakukan perjalanan jauh meskipun sendirian tanpa didampingi oleh mahram. Karena kita tahu pada dasarnya seorang perempuan apabila dia melakukan safar perjalanan jauh, maka dia harus didampingi oleh mahramnya, oleh suaminya atau oleh mahramnya. Jika tidak, maka perjalanan itu adalah perjalanan maksiat. Apabila ada seseorang misalnya pergi dari Sumatera ke sini, atau dari dari sini ke Jakarta, dari Jakarta ke Surabaya dan sebagainya, safar, perjalanan yang jauh, apalagi sampai perjalanan yang sangat jauh, misalnya ke luar negeri dan seterusnya. Jika perempuan itu pergi sendirian tanpa ada seorang laki-laki mahramnya, ayahnya atau saudara laki-lakinya atau anak laki-lakinya, tidak ada yang menemani dia dalam safar itu, atau enggak ada suaminya yang menemani dia, maka perempuan itu telah melakukan perjalanan safar yang maksiat. Dia berdosa dengan perjalanannya tersebut. Tetapi di saat seseorang melakukan perjalanan jauh demi untuk menuntut ilmu agama yang fardu ain, karena di daerahnya nggak ada guru yang bisa mengajari dia ilmu fardu ain, maka seorang perempuan melakukan safar dengan niat ini, dengan niat menuntut ilmu agama yang fardu ain, karena di daerahnya nggak ada yang bisa mengajari dia ilmu fardu ain, itu hukumnya menjadi boleh, bukan safar yang maksiat. Nah, karena itu harus diperhatikan masalah niat ini, seseorang harus memperhatikannya, khususnya kaum perempuan. Jangan sembarangan melakukan bepergian jauh, karena itu bisa menjadi maksiat bagi dia jika dia melakukannya tanpa didampingi mahram atau suami, atau tadi tidak dengan tujuan, misalnya tujuan darurat seperti untuk menuntut ilmu agama yang fardu ain. Ini menunjukkan pentingnya
menuntut ilmu agama fardu ain ini. Karena pertama dia hukumnya wajib. Wajib bagi setiap muslim untuk menuntutnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama yang pokok itu wajib bagi setiap muslim. Maka dalam kondisi apapun seseorang, dia harus belajar ilmu agama yang fardu ain. Tidak boleh dia untuk meninggalkannya. Kalau dia safarnya untuk hanya sekedar misalnya bekerja, kalau tidak didampingi oleh mahram, ya nggak boleh. Atau dia bepergiannya dalam rangka untuk hanya belajar bahasa Inggris misalnya, maka harus didampingi mahram. Safar dia, bepergian dia. Tidak boleh dia bepergian sendirian tanpa didampingi oleh mahram. Ini dalam rangka untuk memuliakan kaum perempuan, bukan dalam rangka untuk membatasi gerak dari kaum perempuan, bukan dalam rangka membatasi kebebasan dari kaum perempuan, tetapi untuk melindungi dan untuk memuliakan kaum perempuan. Karena kaum perempuan kalau dia sendirian, maka dia rawan, keselamatannya itu rawan, keamanannya terancam, karena akan banyak orang yang kemudian bisa menyakitinya, bisa melecehkannya, dan seterusnya. Maka dalam bepergian jauh, seorang perempuan harus didampingi oleh mahram atau suaminya. Hadirin rahimakumullah, kita tadi berbicara bab ini tentang masalah al-khuruj fi talabil ilmi, keluar daerah bepergian untuk dalam rangka talabul ilmi. Kita hendaknya melakukan itu. Para ulama mereka melakukan itu, safar, melakukan bepergian. Hampir semua para ulama, para kiai itu melakukan safar untuk talabul ilmi. Sedikit sekali yang enggak melakukannya. Mereka bepergian, bahkan guru kita Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah, beliau bukan hanya di daerahnya, beliau ke Makkah, beliau ke Madinah, beliau ke Syam dan sebagainya dalam rangka thalabul ilmi. Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala, beliau juga menuntut ilmu. Beliau ke Nganjuk, ke Sidoarjo, ke Bangkalan, ke Makkah untuk safar dalam rangka al-khuruj fi talabil ilmi. Hampir semua kiai, hampir semua ulama, hampir semua orang alim, mereka dulu dalam menuntut ilmu agama, mereka melakukan istilahnya rihlah ilmiah, rihlah, melakukan bepergian jauh dalam rangka thalabul ilmi. Ketika mendengar di sana ada seorang kiai yang alim ngaji kitab ini, mereka datang untuk belajar di sana. Kemudian mendengar lagi di sana ada seorang alim yang mengajarkan kitab ini, mereka pun datang ke sana untuk belajar ilmu agama. Seperti itulah memang salah satu adab di dalam thalabul ilmi yang dicontohkan oleh para sahabat, bahkan dicontohkan nanti oleh, kemarin kita sebut Nabi Musa alaihissalam, dicontohkan oleh para ulama kita, dicontohkan oleh para masyayikh, para kiai kita. Dan kita juga melakukan itu. Kalian juga melakukan safar. Sebagian ada yang dari Riau datang ke sini, ada yang dari Sumatera Utara datang ke sini, ada yang dari Sulawesi datang ke sini, melakukan safar, melakukan khuruj, keluar fi talabil ilmi dalam rangka menuntut ilmu agama. Dan safar itu pasti di situ ada masyaqqah, ada sesuatu yang berat. Meskipun sekarang jauh lebih mudah untuk melakukan safar, sekarang jauh lebih mudah dibandingkan dengan masa lalu. Kalau para kiai zaman dahulu mereka berjalan kaki, mereka naik unta, mereka naik kuda,
Pada masa sekarang bisa kalau duitnya banyak pakai pesawat sebentar sudah sampai. Pakai kereta api cepat, bisa cepat tepat waktu. Kita naik bus juga bisa. Sekarang kita dipermudahkan. Meskipun begitu banyak juga orang yang nggak mau melakukan safar, khuruj dari daerahnya dalam rangka untuk thalabul ilmi. Bagaimana kita melihat Nabi Musa alaihissalam berjalan kaki, beliau untuk menuntut ilmu kepada Nabi Khadir alaihissalam. Nanti akan disebutkan lagi pengulangan hadisnya. Kemudian juga disebutkan di sini warahala Jabir ibn Abdullah masirata syahrin ila Abdullah ibn Unaisin fi haditsin wahidin. Jabir ibn Abdullah, beliau melakukan perjalanan jauh, perjalanan 1 bulan. Kalau sekarang nggak sampai 1 bulan. Ini kan beliau ada di Madinah. Jabir ibn Abdullah tinggal di Al-Madinah Al-Munawwarah, sedangkan Abdullah bin Unais ini tinggal di Mesir. Kalau sekarang ya hanya beberapa jam sudah sampai. Tetapi pada masa itu tidak ada pesawat, tidak ada kereta api, tidak ada kendaraan modern seperti pada masa sekarang. Itu memerlukan waktu 1 bulan. Dalam rangka apa? Belajar 1 hadis saja. Melakukan perjalanan jauh dari Madinah ke Mesir untuk mendengarkan 1 hadis. Sementara kalian berapa hadis yang didengar? Banyak. Melakukan perjalanan jauh, banyak sekali yang didapatkan. Tetapi meskipun begitu kadang sampai di sini malas, tidak mau mendengar atau tidak mau belajar. Ini menunjukkan semangatnya Jabir bin Abdullah. Padahal perlu kita ketahui, 1 hadis yang ingin didengar oleh Jabir bin Abdullah dari Abdullah bin Unais, itu hadis yang sudah didengar oleh Jabir bin Abdullah. Beliau ini hanya dalam rangka untuk mencari ulu wassanad, dalam rangka untuk mencari as-sanad al-ali, sanad yang tinggi. Beliau sudah mendengar, kemudian beliau ingin mendengar seseorang yang langsung mendengar dari Rasulullah. Jadi beliau sudah mendengar dari seseorang, dari Abdullah bin Unais. Artinya ada 2 orang. Untuk sampai kepada Rasulullah ada 2 orang. Jadi beliau Jabir bin Abdullah mendengar sebuah hadis dari seseorang, yang seseorang itu mendengarnya dari Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Jabir bin Abdullah, beliau ingin mendapatkan as-sanadul ali, yaitu sanad yang lebih dekat dengan Rasulullah. Maka beliau ingin langsung kepada Abdullah bin Unais. Padahal beliau sudah dengar dari orang yang mendengar dari Abdullah bin Unais. Maka beliau langsung datang kepada Abdullah bin Unais, meskipun harus melakukan bepergian yang jauh, yang membutuhkan waktu 1 bulan untuk menempuhnya, untuk mendengar 1 hadis yang beliau sudah mendengarnya sebelumnya. Ini luar biasa, menunjukkan himmah yang sangat tinggi di dalam belajar ilmu agama. Seperti yang sudah kita sampaikan beberapa kali, bahwa al-himmatul qawiyah tuqarribul ba'id. Himmah yang kuat itu akan mendekatkan yang jauh. Madinah ke Mesir sangat jauh, perlu waktu 1 bulan untuk sampai. Tetapi bukan masalah bagi Jabir bin Abdullah. Kenapa? Karena ada himmah yang kuat, ada semangat yang kuat
dalam diri Jabir ibn Abdullah, sehingga jarak yang jauh bukan suatu permasalahan bagi beliau. Berbeda dengan seseorang yang nggak memiliki al-himmatul qawiyah, seseorang yang nggak memiliki himmah yang kuat, yang dekat pun menjadi jauh. Meskipun rumah dia mepet dengan seorang alim, dia nggak akan belajar ilmu agama. Kenapa? Karena nggak memiliki himmah. Tempat yang dekat, mungkin satu daerah, atau mungkin rumahnya berdekatan, bertetanggaan. Kalau nggak memiliki himmah untuk belajar, maka dia nggak akan pernah belajar ilmu agama. Maka al-himmatul qawiyah tuqarribul ba'id. Semangat yang kuat itu akan bisa mendekatkan yang jauh. Artinya yang jauh bukan menjadi dekat dalam kenyataan, dalam fakta, tetapi terasa dekat. Yang berat menjadi ringan. Yang berat menjadi ringan apabila ada himmah yang kuat. Bahkan seseorang yang kalau dalam kondisi normal, dia mungkin tidak bisa mengangkat batu yang besar itu. Tapi ketika himmahnya kuat, bisa terangkat batu yang besar. Tapi misalnya batu kerikil yang kecil nggak akan bisa terangkat jika seseorang nggak memiliki himmah yang kuat. Males, gimana mau mengangkatnya? Sementara dia himmahnya sangat lemah untuk mengangkatnya. Ini sebagai pendekatan. Sesuatu yang ringan menjadi berat jika nggak memiliki himmah. Sesuatu yang dekat menjadi jauh jika tidak memiliki himmah. Sebaliknya, jika seseorang memiliki himmah yang kuat, yang jauh menjadi dekat, yang berat menjadi ringan. Semuanya akan terlaksana dengan baik. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini menunjukkan kuatnya himmah dari sahabat Jabir ibn Abdullah. Perjalanan 1 bulan beliau tempuh hanya untuk menuntut 1 hadis. Coba kita bayangkan, apa kita mau kira-kira melakukan hal yang seperti ini? Rasa-rasanya tidak mau kita. Misalnya melakukan perjalanan 1 bulan untuk belajar 1 hadis. 1 kitab saja mungkin kita juga nggak mau untuk belajar 1 kitab yang isinya bisa ratusan hadis. Itu kita melakukan perjalanan jauh, banyak di antara kita yang nggak mau. Perjalanan 1 bulan. Kenapa? Ya karena himmahnya tidak seperti himmahnya Jabir ibn Abdullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini pentingnya kita ini memiliki himmah yang kuat dalam belajar ilmu agama. Itu yang akan mendorong kita untuk kemudian mau melakukan safar khuruj dari daerah untuk belajar ilmu agama. Kemudian juga mengajarkan kepada kita bahwa belajar ilmu agama itu ya ada masyaqqahnya. Bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang mudah, tetapi seseorang perlu bersabar dalam menghadapi segala bentuk masyaqqah dalam belajar ilmu agama. Enggak mudah. Dikira kalau semua enak ya seseorang tidak akan bisa belajar dengan baik. Ada ujiannya, ada masyaqqahnya. Baik itu dalam bepergian seperti yang dicontohkan di sini. Setiap perjalanan jauh itu kan ada masyaqqah. Semudah apapun fasilitas kendaraan yang kita kendarai, tetapi apabila kita dalam safar pasti ada masyaqqah. Nah, ada sesuatu yang berat bagi kita. Kalian misalnya melakukan bepergian dari kampung masing-masing ke sini. Pertama masyaqqah perjalanan. Kemudian masyaqqah meninggalkan keluarga. Meninggalkan kedua orang tuanya, meninggalkan kakak adiknya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan teman-temannya,
Mungkin kalian sekarang sebagian sudah pada kangen sama bapaknya, sama ibunya, sama adiknya yang lucu misalnya dan sebagainya. Ya kan? Itu kan sebuah masyaqqah yang harus kita terima, yang kita harus sabar untuk menghadapinya agar kita bisa belajar ilmu agama. Kalau kita nggak mau masyaqqah, nggak mau pisah sama ibu, yang biasanya nggak mau pisah sama ibu, yang laki-laki ini misalnya nggak mau pisah sama ibu, ya udah di rumah aja nggak dapat ilmu agama, nggak bisa belajar ilmu agama. Ya, dapatnya kasih sayang ibu saja, dimanjakan oleh ibunya, tapi jadi seorang pemuda yang bodoh terhadap ilmu agama. Karena apa? Nggak mau masyaqqah, nggak mau sabar untuk bepergian jauh. Apalagi yang laki-laki harus dia memiliki himmah yang kuat melakukan perjalanan, kalau pulang bertahun-tahun, kalau bisa bertahun-tahun nggak pulang untuk belajar ilmu agama. Setelah pulang dulu berangkat dalam kondisi nggak tahu apa-apa, pulang sudah jadi orang yang alim. Bukan sebentar-bentar pulang, sebentar-sebentar pulang, kangen sama keluarganya. Nanti setelah di rumah berlama-lama, setelah itu pulang pengen pulang lagi. Karena apa? Terlalu sering. Jangan kita menjadi seorang yang cengeng seperti itu. Tetapi apalagi sekarang untuk ketemu sama orang tua mudah, tinggal video call sudah ketemu. Ngapain kemudian kita pulang? Kalau perlu 5 tahun nggak usah pulang. Nah, nanti setelah 5 tahun baru pulang, sudah menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. Sudah bisa baca kitab kuning, sudah banyak, sudah hafal Al-Quran sekian juz, sudah dan sebagainya. Sudah menjadi orang yang berilmu setelah meninggalkan rumah sekian tahun. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini bab menjelaskan tentang itu ya. Al-khuruj fi talabil ilmi, rihlah untuk belajar ilmu agama, dan itu dicontohkan oleh para sahabat, dicontohkan oleh para masyayikh, para ulama, para kiai kita yang paling dekat, itu semuanya melakukan safar. Enggak ada yang misalnya belajarnya di mana? Di rumah saja. Misalnya itu enggak ada. Pasti dia keluar daerah untuk menuntut ilmu agama. Hadirin rahimakumullah. Lebih penting lagi, bukan lebih penting lagi, tetapi termasuk hal yang penting lagi, kita ini juga mencari as-sanadul ali. As-sanadul ali. Misalnya kalian sudah belajar ini Sahih Al-Bukhari, Kitabul Ilmi di sini. Kemudian saya belajar kitab ini dari Syekh Salim Alwan Al-Husaini. Kemudian kamu mendengar suatu ketika di Jakarta atau kamu punya uang misalnya di Australia, beliau tinggal di sana, mendengar beliau ngaji kitab ini. Udah langsung ke sana meskipun sudah ngaji berarti mendapatkan as-sanad al-ali. Sanadnya lebih tinggi. Karena saya sudah hilang, tinggal di atas saya, naik ke atas saya, sanadnya lebih tinggi. Kalau perlu nanti ngaji ke yang Syekh Salim, ngaji dari gurunya itu, lebih tinggi lagi, lebih dekat nanti dengan Imam Bukhari. Semakin dekat semakin bagus. Itu namanya as-sanadul ali, seperti yang dilakukan oleh Jabir ibn Abdullah, mencari sanad yang lebih tinggi. Beliau sudah dengar hadis satu lagi, sudah dengar, tetapi karena ingin sanad yang lebih tinggi, maka beliau melakukan safar untuk mendapatkan as-sanadul ali. Bukan untuk mendengar yang baru, sebuah hadis yang baru, tetapi hadis yang sudah beliau dengar, tetapi ingin didengar lagi dari orang yang darinya guru dia telah mendengarnya. Hadirin rahimakumullah, kita baca hadisnya. Hadis ini kita tidak maknai secara Jawa karena sudah kita baca sebelumnya.
Hadis ini pengulangan yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullah, yaitu tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khadir alaihissalam. Sehingga karena pengulangan kita tidak perlu membacanya secara detail, hanya kita baca hadisnya dan kita sedikit tambahkan penjelasan. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abul Qasim Khalid bin Khaliyin qala haddatsana Muhammad bin Harbin qala qala al-Auza'i akhbarana az-Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Ibn Abbas annahu tamara huwa wal Hurr bin Qais bin Khisn al-Fazari fi sahibi Musa. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau itu berdebat dengan seseorang namanya Al-Hurr ibnu Qais ibn Hisn al-Fazari tentang sahibu Musa. Sahibu Musa yang dimaksud siapa? Khadir, Nabi Khadir alaihissalam. Famarra bihima Ubay bin Ka'b. Yang diperdebatkan kemarin tentang apa? Apa yang menjadikan Nabi Musa itu belajar kepada Nabi Khadir, yang memotivasi Nabi Musa alaihissalam untuk melakukan perjalanan jauh, belajar mencari Nabi Khadir itu apa? Itu yang diperdebatkan di antara keduanya. Kemudian lewatlah Ubay bin Ka'ab. Fada'ahu bnu Abbasin faqala inni tamaraitu ana wa sahibi hadha fi sahibi Musa alladhi sa'ala as-sabila ila luqiyhi. Kemudian Ibnu Abbas memanggil Ubay bin Ka'ab. Beliau mengatakan kepada Ubay, sesungguhnya aku dan temanku ini, sahabatku ini, sedang berdebat tentang sahibu Musa, yang menjadikan Nabi Musa itu meminta kepada Allah untuk bisa bertemu dengan sahibihi, dengan Nabi Khadir. Itu apa yang menjadikan Nabi Musa memohon kepada Allah agar bisa bertemu dengan Nabi Khadir? Itu apa? Hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nah. Ibnu Abbas bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apakah kamu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang urusan ini, urusan sahibu Musa ini? Faqala Ubay, na'am. Ubay bin Ka'ab menjawab, iya, saya pernah mendengar. Sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nahu. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyebut tentang masalah ini, masalah sahibu Musa Khadir. Yaqul, Rasulullah bersabda, bainama Musa fi mala'in min bani Israil ija'ahu rajulun faqala ata'lamu ahadan a'lama minka qala Musa la fa'auhallahu azza wa jalla ila Musa bala abduna Khadir. Ketika Musa sedang berada di tengah-tengah jamaah dari Bani Israel, kaum Nabi Musa Bani Israel, maka datanglah seorang laki-laki kepada beliau. Laki-laki itu bertanya, apakah kamu tahu seseorang yang lebih alim daripada kamu? Apakah kamu mengetahui seseorang yang lebih alim, lebih luas ilmunya darimu? Qala Musa, kemudian Nabi Musa menjawab, la, tidak. Saya tidak tahu ada orang yang lebih alim dari beliau. Beliau tidak mengatakan saya orang yang paling alim, tetapi beliau tidak mengetahui ada orang yang alim dari beliau. Karena beliau memang di masa itu adalah orang yang paling alim, manusia yang paling alim.
Beliau menyampaikan sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan fakta. Fa'auhallahu azza wa jalla ila Musa bala abduna Khadir. Kemudian Allah azza wa jalla itu menurunkan wahyu kepada Nabi Musa bahwa ada, yaitu hambaku yang namanya Khadir. Itu dia adalah a'lamu minka, maksudnya fi syai'in khas, bahwa Nabi Khadir itu lebih berilmu dibandingkan kamu dalam sesuatu yang khusus. Artinya dalam masalah tertentu, bukan dalam semua masalah. Seperti yang kemarin kita sampaikan bahwa Nabi Musa alaihissalam itu beliau dalam secara umum beliau lebih alim dibandingkan Nabi Khadir alaihissalam. Karena Nabi Khadir ini seorang nabi, sedangkan Nabi Musa Nabiun Rasul, seorang nabi dan rasul, bahkan beliau termasuk nabi-nabi ulul azmi, jauh lebih mulia dan jauh lebih alim dibandingkan dengan Nabi Khadir alaihissalam. Tapi dalam permasalahan tertentu, karena Nabi Khadir itu umurnya lebih panjang dari Nabi Musa, maka ada sesuatu hal yang diketahui oleh Nabi Khadir tetapi tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini maksudnya, maksud dari bala abduna Khadir, bahwa iya ada yang lebih alim darimu, yaitu hambaku yang bernama Khadir. Maksudnya fi syai'in khas, dalam sesuatu yang khusus, bukan dalam semua hal. Fasa'ala sabila ila luqiyyihi. Karena Allah mewahyukan kepada beliau bahwa Nabi Khadir itu lebih alim dalam beberapa permasalahan daripada Nabi Khadir, maka Nabi Khadir bersemangat untuk menuntut ilmu. Bukan kemudian beliau mentang-mentang, tetapi beliau kemudian bersemangat untuk bisa belajar kepada Khadir, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabil, jalan untuk bisa menemui, ila luqiyhi, untuk bisa menemui Khadir alaihissalam. Gimana saya bisa menemui dia untuk bisa saya belajar? Kalau kita nggak seperti itu, kebanyakan kita, kalau mendengar ada orang yang lebih alim dari itu, paling dia menjawabnya, nggak percaya saya, nggak percaya saya, ada yang lebih alim dari saya. Saya yang lebih alim, mungkin akan seperti itu. Kalaupun dia mengakui, dia nggak akan mau belajar biasanya. Kalau mendengar ada orang yang lebih alim dari dia nggak akan mau belajar kepada orang tersebut, karena ada kibir, ada sombong di dalam hatinya. Kesombongan ini itu menghalangi seseorang dari kebaikan-kebaikan. Ini juga mengajarkan kepada kita tentang tawadhu. Dalam belajar ilmu agama itu harus tawadhu. Seseorang harus mutawadhi. Mutawadhi itu bagaimana? Tidak ada kesombongan dalam hati. Tidak ada kesombongan, artinya dia mau menerima kebenaran dari siapa saja yang menyampaikannya. Itu mutawadhi. Orang yang mutawadhi seperti itu. Dia mau belajar kepada muridnya. Dia mau belajar kepada orang yang lebih muda darinya. Dia mau belajar kepada siapa saja yang dia telah belajar, yang dia belum belajar dan orang tersebut sudah belajar, maka dia mau untuk belajar kepadanya. Dan itu tradisi di kita yang kita lestarikan. Kita tidak malu, kita tidak merasa sombong untuk kemudian yang sehingga itu bisa menghalangi kita untuk bisa belajar ilmu agama. Kepada siapa saja kita menuntut ilmu agama, itu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Sehingga disebutkan la yata'allamu isnani. Ada dua orang yang tidak bisa belajar
selamanya. Dia nggak akan mau, nggak akan pernah dia bisa belajar ilmu agama. Siapa? Yaitu yang pertama al-mustakbir dan yang kedua al-mustahi. Yang pertama adalah orang yang sombong dan yang kedua adalah orang yang malu. Kalau orang yang sombong, nggak akan pernah dia hadir dalam majelis ilmu. Kenapa? Karena dia merasa sudah berilmu, sehingga nggak perlu dia untuk belajar ilmu agama lagi. Mendengar di sana ada majelis ilmu, sama sekali nggak tertarik. Bahkan terkadang sebagian orang itu ngentai, oh si fulan tuh yang ngaji. Saya nggak mau, dia kan anak kecil, dia baru kemarin pulang dari pondok misalnya dan sebagainya. Dia nggak mau belajar kepada orang yang menurut dia itu lebih kecil umurnya atau lebih sedikit ilmunya dibandingkan dengan dia. Kesombongan menghalangi seseorang dari kebaikan, yaitu hadir dalam majelis ilmu, belajar ilmu agama. Demikian juga orang yang pemalu, orang yang malu untuk belajar ilmu agama. Ayo kita hadir dalam majelis ilmu. Enggaklah, saya malu. Enggak jelas malu sama siapa, malu kenapa, enggak jelas. Ini orang seperti ini juga tidak akan bisa belajar ilmu agama. Kita mencontoh Nabi Musa alaihissalam. Luar biasa Nabi Musa alaihissalam. Nabiun Rasul, Nabi Ulul Azmi. Kemuliaannya itu setelah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa. Itu dari sisi kemuliaannya. Baru Nabi Isa, Nabi Nuh. Nomor 3 setelah Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ulul Azmi. Tapi beliau ada dikatakan Khadir. Oleh Allah disebutkan, diwahyukan ada Khadir yang mengetahui, yang lebih alim daripada kamu dalam beberapa hal. Langsung naik semangatnya untuk belajar ilmu agama, mencari Nabi Khadir untuk bisa belajar. Itu yang di sini menjadi pelajaran bagi kita tentang ketawaduan, kerendahan hati dalam belajar ilmu agama. Dan itu diajarkan oleh guru-guru kita. Nah, di sini misalnya ada tentang Mbah Hasyim Asy'ari dengan Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan itu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari sebelum ke Makkah, beliau belajar kepada Mbah Khalil di Bangkalan. Setelah dari Mbah Khalil Bangkalan, kemudian Mbah Hasyim Asy'ari melakukan rihlah ilmiah, belajar ilmu agama ke Makkah. Setelah pulang, apa yang dilakukan Mbah Khalil? Mbah Khalil datang ke Tebu Ireng untuk ngaji hadis kepada muridnya. Nah, itu teladan yang terdekat dari kita. Demikian juga guru-guru kita memiliki sifat ketawaduan, kerendahan hati. Karena dengan ketawaduan maka kita bisa mendapatkan manfaat yang sangat banyak. Kita akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak dengan modal tawadhu. Penting, harus kalian ingat-ingat masalah ini. Jangan sombong, sekali-kali jangan sombong. Selain sombong itu min ma'asil qalb yang tergolong sebagai minal kabair. Kita lanjutkan, fasa'ala sabila ila luqiyhi faja'alallahu lahul huta ayatan. Nah, ini setelah diberitahu, Allah menjadikan ikan itu sebagai tanda. Nah, nanti kalau ikannya itu terlupa dan hilang, maka disitulah, di tempat hilangnya ikan itulah kamu akan bertemu dengan Nabi Khadir. Maka keduanya kemudian melakukan perjalanan jauh mencari Nabi Khadir alaihissalam. Wa qila lahu idza faqadtal hut farji'. Dan dikatakan juga kepadanya, jika kamu kehilangan ikan maka pulanglah. Jadi ikan itu bukan ikan hidup ya, ikan yang memang dijadikan sebagai bekal untuk makan beliau. Di perjalanan beliau
di sebuah pinggir laut atau pantai ada sebuah batu besar. Beliau istirahat, makan, tidur di situ. Setelah dimakan ikan itu dengan kehendak Allah, dengan kudrah Allah, ikan yang sudah dimakan itu bergerak-gerak dan hidup. Kemudian dia masuk ke dalam laut. Fa innaka satalqahu, kamu akan menemui ketika di tempat yang ikan itu kamu terlupa dan ikan itu hilang, maka disitulah kamu akan menemui Nabi Khadir. Maka Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam yattabi'u atharal huti fil bahr. Faqala fata Musa yang menemani perjalanan Nabi Musa alaihi salam. Qala li Musa ara'aita id awaina ila sakhrati fa inni nasitul hud. Nah, ini yang kemudian terjadi. Yang kemudian terjadi bahwa Yusha bin Nun itu fata Musa, seorang pemuda yang menemani Nabi Musa alaihissalam, itu setelah istirahat kemudian melanjutkan perjalanan, kemudian dia menyampaikan kepada Nabi Musa bahwa dia telah melupakan ikannya, bahwa dia telah lupa ikannya. Wa ma ansanihi illa syaitanu an azkurah. Qala Musa dzalika ma kunna nabghi. Itu yang kita inginkan, yaitu lupa terhadap ikan itu dan ikannya hilang. Itu yang kita inginkan, kita harapkan, karena disitulah kita akan bisa menemui Nabi Khadir alaihissalam. Fartadda ala atharihima qasasa. Kemudian keduanya balik lagi mengikuti jalur perjalanan yang tadi yang tadi dilalui oleh Nabi Musa dan Yusha bin Nun, mengikuti sampai ketemu di tempat batu besar di pantai yang keduanya melupakan atau lupa terhadap ikannya, yang ikannya itu sudah hilang di tempat itu. Fawajada Khadira, maka di tempat itulah keduanya kemudian menemukan Nabi Khadir alaihi salam. Fakana min sya'nihima ma qassallahu fi kitabihi. Tentang keduanya, kisah Musa dan Khadir itu sudah dikisahkan di dalam Al-Quran, dan kita sudah menyampaikannya dalam pertemuan sebelumnya, sehingga kita tidak mengulangnya kembali. Hadirin rahimakumullah, jadi banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Khadir. Pertama apa? Al-khuruj fi talabil ilmi. Itu yang pertama, yaitu keluar daerah untuk belajar ilmu agama. Ini pertama, kita harus mau melakukan itu dalam rangka untuk menuntut ilmu. Terkadang kalau kita meskipun di tempat kita itu ada ada pondok, kalau nggak keluar itu kadang juga berbeda, hasilnya akan berbeda. Karena dari sisi kesemangatan, ini kita bicara umumnya orang, bukan orang tertentu. Kalau sebagian orang nggak pengaruh tempat, tetapi sebagian orang itu berpengaruh. Karena itu biasanya anaknya kiai itu nggak mondok di tempatnya, dia pergi, bukan di tempat itu. Karena kalau di tempat itu nanti nggak jadi, karena dia akan malas-malesan, dia akan pulang, dan sebagainya. Itu yang pertama, yaitu al-khuruj fi talabil ilm. Kemudian yang kedua, tentang pentingnya tadi as-sanadul ali. Kita mencari, penting bagi kita untuk mencari as-sanadul ali dalam belajar ilmu agama, dalam hadis dan juga dalam belajar ilmu agama. Misalnya kita sudah belajar Mukhtasar Abdullahil Harari, belajar lagi kepada yang lebih tinggi sanadnya. Belajar lagi, kalau ada yang lebih tinggi lagi kita belajar lagi, dan seterusnya. Kalau bisa belajar kepada yang belajar langsung kepada muallif Syekh Abdullah Al-Harari, itu berarti sanadnya lebih dekat. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang
pentingnya bersabar dalam menghadapi masyaqqah dalam thalabul ilm. Nah, pentingnya bagi kita untuk bersabar menghadapi kesulitan-kesulitan dalam menuntut ilmu agama. Bagaimana sulitnya Jabir bin Abdullah, bagaimana sulitnya Nabi Musa alaihissalam dalam belajar ilmu agama kepada Nabi Khadir. Sesuatu hal yang kalau kepada Khadir ini belajar sesuatu yang, kalau ilmu agamanya Nabi Musa alaihissalam beliau yang lebih tahu karena beliau yang membawa syariat. Tetapi belajar tentang ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Khadir. Beliau rela menanggung masyaqqah, sabar menanggung sulitnya belajar. Kemudian yang berikutnya adalah sifat ketawadhuan. Nah, ini pelajaran yang keempat, sifat ketawadhuan yang harus dimiliki seorang santri. Nah, seorang santri, baik dia masih nyantri di pondok ataupun dia sudah tamat, dia sudah menjadi seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, seorang dai, tetap harus ada tawadhu dalam hatinya agar dia bisa lebih banyak lagi belajar ilmu agama. Nah, tidak terhenti hanya ketika sudah belajar di pondok, habis itu enggak belajar lagi, enggak nambah lagi. Padahal kita sudah tahu bahwa di antara tanda keberuntungan seseorang apabila dia mau dia mau untuk mencari tambahan ilmu. Kemudian yang kelima, yang ini belum kita sampaikan, yaitu tentang pentingnya al-khudu', ketaatan terhadap guru. Pentingnya seorang santri itu tunduk patuh terhadap seorang guru. Seperti kisah yang sudah kita ceritakan kemarin antara Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Khadir meminta kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam bersedia untuk ikut kepada gurunya Nabi Khadir alaihissalam dengan syarat Nabi Khadir mau mengajari beliau ilmu. Pokoknya kalau Nabi Khadir mau mengajari ilmu, saya ikut. Pokoknya ikut Nabi Khadir alaihissalam. Seperti itulah yang hendaknya kita lakukan. Tunduk, patuh terhadap guru, tentu saja itu selain dalam kemaksiatan. Karena kalau dalam kemaksiatan, kaidahnya sudah jelas. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kaidah yang tidak bisa ditawar. Tetapi selain kemaksiatan, dalam hal-hal yang mubah, dalam hal-hal yang tidak diharamkan, maka berusahalah untuk bisa taat dan tunduk kepada guru. Karena itu bisa menjadi penyebab seseorang mendapatkan ridho guru dan dia bisa mendapatkan ilmu yang barokah. Ilmu yang barokah, ilmu yang membawa kebaikan dalam kehidupan dia. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.